Ya, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Ibu Tutor. Perkenalkan, nama saya Dosdoi Firman Narotama. NIM saya 0558434661. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 2 mata kuliah Basis Data dengan kode MSIM 4206. Tugas ini berkaitan dengan implementasi Entity Relationship Diagram atau ERD ke dalam basis data MySQL melalui SAM. Berikut adalah ERD yang diberikan pada soal tugas 2. ERD ini menggambarkan sebuah klinik sederhana. Pada ERD ini terdapat 6 tabel yang harus dibuat, yaitu tabel dokter, tabel pasien, tabel administrator, serta 3 tabel relasi, yaitu pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Tabel pasien dokter ini menghubungkan antara dokter dengan pasien untuk mencatat pemeriksaan. Tabel daftar menghubungkan antara administrator dengan pasien untuk pencatatan pendaftaran. Sedangkan tabel dokter admin menghubungkan antara administrator dengan dokter untuk pengelolaan data dokter. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan ERD ini ke dalam MySQL menggunakan PHP MyAdmin pada SAM. Langkah pertama, saya buka aplikasi SAM. Nah, di sini ada beberapa modul. Kita aktifkan modul Apache dan MySQL. Sini sudah aktif. Sekarang kita buka browser dan menuliskan alamat localhost /php myadmin. Ya, sudah tampil. Pertama-tama saya akan membuat database baru itu dengan mengklik new di sini dan kita masukkan namanya adalah DB Clinic. Kita create saja. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat tabel pertama, yaitu tabel dokter. Di sini kita pilih SQL ini dan kita masukkan perintahnya. Itu sudah saya buat di sini. Kita create tabel dokter. Langsung kita masukkan saja. Lalu kita klik go. Ya, di sini sudah tampil, sudah berhasil. Kita membuat tabel dokter yang berisi primary key ID dokter dan nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerjanya. Kemudian langkah berikutnya, kita membuat tabel pasien. Kita kembali ke SQL tadi. Kita masukkan perintah yang sudah saya buat. Langsung kita masukkan saja. Di sini berisi ID pasien sebagai primary key, lalu ada nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kita langsung klik go saja. Sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke tabel administrator. Lagi kita ke SQL. Kita masukkan perintah create table administrator. Di sini berisi primary key-nya ID admin, lalu ada nama admin dan waktu jaga. Kita klik go lagi. Kemudian kita membuat tabel relasi sekarang. Lagi kita ke SQL. Tabel relasi yang pertama adalah tabel pasien dokter.
Ini kita masukkan. Kita klik go. Oke, sudah masuk. Kemudian tabel daftar. Tabel relasi daftar. Kita masukkan. Dan yang terakhir, tabel dokter admin. Kita masukkan. Oke, sini sudah ada 6 ya. Administrator, dokter, pasien, daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Setelah semua tabel terbentuk, sekarang saya akan masukkan data contoh agar tabelnya tidak kosong. Saya buka tab SQL, lalu kita insert perintah ini. Kita masukkan data dokternya, itu ada ID dokter, ada nama dokternya, di sini Dr. Andi Saputra, saya ambil contoh. Kemudian tanggal lahirnya 12 Mei 1980, alamatnya, terus nomor teleponnya, terus spesialisnya, dan waktu kerjanya, waktu prakteknya. Lalu di sini ada data dari pasien. Itu saya buat contohnya di sini. Yang pertama Ahmad Fadli dengan alamat Jalan Kenangan nomor 7 dan jenis kelaminnya L, itu laki-laki. Di sini ada ID pasien juga. Kemudian administrator, ada ID administrator di sini. Saya ambil contoh AD001 dengan nama Siti Rahma dan waktu kerjanya dia di pagi. Lalu ada tabel relasi pasien dokter yang saya isi dengan ID dokter, ID pasien saya pasangkan, waktu periksanya, dan ada resep. Sini contohnya sudah saya buat. Coba kita masukkan perintah ini, perintah-perintah yang sudah saya buat sebelumnya. Kita masukkan saja untuk mengisi tabelnya agar tabelnya tidak kosong. Kita klik go. Ya, sudah masuk semua. Sekarang kita akan memverifikasi. Saya klik tombol dokter. Nah, di sini dapat terlihat ada ID dokternya sudah masuk, nama dokternya Dr. Andi Saputra, tanggal lahir dokternya 12 Mei 1980, alamat dokter Jalan Melati nomor 10, ada nomor HP, spesialisnya umum, dan waktu kerjanya Senin sampai Jumat. Kemudian kita cek tabel pasien. Nah, di sini sudah ada ID pasiennya, lalu nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya sudah ada, sudah masuk semua berarti. Lalu kita coba ke pasien dokter, tabel pasien dokter. Nah, di sini sudah masuk juga ID dokter yang sudah terpasang dengan ID pasien dan ada waktu periksa, lalu ada resepnya juga sudah keluar. Untuk membuktikan bahwa relasi antar tabel benar-benar berfungsi, saya akan menjalankan query join. Query ini menggabungkan tabel pasien dokter dengan tabel pasien dan tabel dokter, sehingga kita bisa melihat siapa pasiennya, siapa dokter pemeriksanya, kapan waktu meriksanya, dan apa resepnya. Di sini tadi sudah berhasil. Kita sudah melihat relasinya, sudah terhubung antara ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Sekarang coba kita masukkan
perintah show table ini ke dalam query-nya tadi. Oke, coba kita klik go. Ya, di sini tampil data dokter tadi, ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Sekarang kita masukkan perintah ini untuk kembali memverifikasi apakah kita berhasil. Kita klik go. Nah ya, di sini tampil nama pasien Ahmad Fadli yang diperiksa oleh nama dokter Dr. Andi Saputra, waktu periksanya, dan resepnya juga sudah keluar. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah berhasil karena datanya sudah saling terhubung. Demikianlah praktikum tugas 2 mata kuliah basis data yang telah saya kerjakan. Bahwa hasilnya adalah database DB Klinik berhasil dibuat dengan 6 tabel sesuai IRD, dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Setiap tabel memiliki primary key-nya yang sesuai, dan tabel-tabel relasi memiliki foreign key yang menghubungkan ke tabel induk. Semoga praktikum yang saya lakukan ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran dan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kepada Ibu Tutor atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.